makanya saya bilang kalau kita memberikan nasihat itu juga lihat baik-baik teman kita ini kondisinya seperti apa, sestabil apa dia. Karena juga ada pengalaman aku yang seperti itu. Jadi suami istri nih, istrinya tuh sering curhat sama aku. Jadi dia ceritain suaminya begini, begini, begini. Nah, kita namanya wanita itu pasti kan akan memberikan solusi yang baik untuk wanita. Tapi pada waktu dia baikan dia ceritain semuanya sama suaminya. Kok kata Debbie begini, Kebongkar begini, nih begini. ya, gitu ya judulnya. Nggak ada juga, kalau hubungan sih nggak ada juga. Kebetulan aja kali ya. Kebetulan aja, emang jodohnya aja belum ada kali. Cuma ya kalau ngelihat dari temen-temen yang curhat itu kan dari yang awalnya masih sama-sama gadis gitu kan ya, terus tiba-tiba dia udah kawin, malah kadang-kadang ada yang udah cerai loh, Bu. Ya ini ya, jadi kadang-kadang kita mikirnya gini, ih ternyata kayak gitu ya hidup itu gitu kan. Dulu kita nggak tahu berbunga-bunga waktu kawin apa segala macam, terus tiba-tiba cerai. Ya siapa yang mau seperti itu Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi ya kalau untuk diri sendiri sih nggak ada. Biar gimana kita tetap harus merasakan satu apa namanya mahligai perkawinan itu sebagai wanita normal dan Oke, yang belum pernah amin. Kita menikah ya. sama-sama ngedoain ya, biar Amin. cepet-cepet Mbak Inga sama Mbak Debbie. Amin. Dan Sudah. Mbak Peggy. Terus Ingrid Loh, gimana? kami Ayo. berdua mendoakan untuk Mbak Peggy biar cepat. Terima kasih. Ah. Kita bertiga berarti sama-sama berdoa ya. Oke. Oke, Mbak Inga, kalau udah ngasih nasihat sama temen gitu, terus ternyata nasihatnya tuh berhasil, ada perasaan puas seperti apa sih? Kebahagiaannya seperti apa tuh? Kalau yang biasa-biasa aja itu apa mungkin biasa-biasa aja. Maksudnya begini, saya mengerjakan itu kan karena naluri, automatically aja gitu. Jadi karena spontan itu di saat saya melaksanakan kan tidak dengan pamrih Iya. gitu kan ya. Tapi kalau ada satu hal yang memang itu masalah ya apa ya istilahnya hidup dan mati gitu ya, Iya, bukan maksudnya bukan mati-mati bener Masalahnya mati gitu urgent ya. banget gitu. Nah, kalau Maksudnya itu gimana? Jelas putus atau terus gitu? ya Hidup dan matinya itu. Mbak nggak bisa diajak ngomong diplomatis ya. Saya butuhnya yang tegas-tegas aja deh hari gini diplomatis. Nah, Masalah kalau- cinta loh, Bu. Nah iya kalau sesuatu yang besar begitu, terus dia bisa mau mendengar dan berhasil gitu, wah itu bangganya ke bawah-bawah terus bangganya pasti apa namanya kepuasan itu ada. Ya, tapi kalau seandainya tiba-tiba gagal dengan nasihat Mbak Debbie atau Mbak Inga tuh ternyata malah gagal tuh penyelesaian masalahnya. Sebentar Lagunya ya. apatis. Lagunya apatis. Sebentar. Pemirsa kalau Anda ingin ikut ngobrol sama kita di sini seperti biasa bisa menghubungi kami di 3914601. Saya ngintip dulu ya. Takutnya salah. Udah 2 minggu nggak siaran salah lagi. 3914603 untuk yang di luar Jabodetabek. Ternyata masih benar lah. Oke, saya tunggu teleponnya. Gimana tuh, Ce? Apa tuh? Ya kalau seandainya ternyata udah dikasih nasihat, malah tambah parah masalahnya atau malah berantakan, ada rasa bersalah nggak Mbak Debbie? Kalau aku sih sejauh ini untung-untung aja masih sukses ya hitungannya ya. Jadi kalaupun memang aku ragu-ragu, aku akan bilang terus terang. Aku masih ragu-ragu kalau untuk hal yang satu ini gitu. Jadi lebih baik Anda putuskan sendiri karena ini menyangkut hidup Anda juga gitu. Jadi Gitu nggak sih, Ce? karena gini, karena Oh, iya, kadang-kadang kan kita tuh walaupun kita memberikan nasihat tapi emosi kita kan tidak terlibat langsung gitu loh, ya kan? Yang emosinya terlibat kan adalah yang punya masalah itu. Jadi mestinya dia pun harus lebih tahu gitu loh. Kita hanya memberikan alternatif pemikiran Iya. gitu. Menjadi Keputusan- fasilitator gitu ya. Iya, keputusan kembali lagi kepada yang bermasalah gitu. Kalau Cici gimana? Mbak Inga gimana? Ada rasa bersalah itu atau mungkin pernah ada pengalaman yang begitu? Ada kali ya beberapa ya, maksudnya bukan masalah rasa bersalah, tetapi kalau misalnya itu tidak terjadi gitu ya, atau lebih fatal atau malah berantakan atau bagaimana ya pasti ikut sedih kalau saya, karena Iya. kebanyakan kan yang meminta, yang curhat atau yang minta apa ya nasihat itu kepada saya kan pasti yang dekat dalam arti kata pasti itu sudah teman hidup gitu ya, teman hidup. Nah jadi kalau dia misalnya jadi berantakan atau susah atau apa pasti Ikut saya akan ikut sedih, sedih ya. gitu loh. Jadi sebetulnya dengan menjadi penasehat cinta atau katakanlah penasehat teman-teman itu manfaat terbesarnya apa sih buat Mbak Inga, Mbak Debbie? Oke, kita angkat telepon dulu ya. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Romi. Robi? Romi, Romi? iya, Ya, Romi di mana? di Tebet.
Jadi tetangga ya kita. Iya, Romi silakan, mau ngobrol sama Mbak Inga atau Mbak Debbie? Mbak Debbie. Iya, silakan. Halo Mbak, Halo Rombi. iya saya mau nanya. Heeh, Saya kan ada masalah ya sama teman. heeh, Itu teman saya perempuan. heeh, Kita kan udah lama berteman. heeh, Nah, terus tapi ada ya masalah kecil gitu heeh. tentang pacarnya, dia curhat sama saya. Di apa? Dia Curhat. curhat sama Oh, saya. curhat. Nah, Oke. and then terus dia tuh curhat, saya kasih solusi kan. Tapi dia malah Karena? menyalahkan saya gitu loh. Punya rasa sayang? Dia Malah menyalahkan saya. Oke. Saya kan kasih solusi, tapi dia malah menyalahkan saya gitu. Oh. Terus menurut Mbak gimana? Oke, Romi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang kita jadi buka rubrik konsultasi ya, Romi. Ya Oke, aja. kita kasih kesempatan Mbak Debbie untuk mencoba menjawab ya. Terima kasih, selamat malam. Jadi rupanya dia punya teman curhat ke dia coba kasih solusi, Hmm. gagal malah dia yang disalahin. Padahal kan dia udah berusaha ngebantuin. Gimana menurut Mbak Debbie tuh? Ya itulah susahnya kan di situ. Makanya saya bilang kalau kita memberikan nasihat itu juga lihat baik-baik teman kita ini kondisinya seperti apa, sestabil apa dia. Karena juga ada pengalaman aku yang seperti itu. Jadi suami istri nih, istrinya tuh sering curhat sama aku. Jadi dia ceritain suaminya begini, begini. Nah kita namanya wanita itu pasti kan akan memberikan solusi yang baik untuk wanita. Tapi pada waktu dia baikan dia ceritain semuanya sama suaminya. Kok kata Debbie begini, Kebongkar nih begini. ya, gitu ya judulnya. Akhirnya jadi Eka yang dimusuhin. Ini kasusnya sama si Romi itu kali. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu juga ya. Namanya kita minta nasihat kan. Kalau memang Romi juga kalau memang nggak yakin sekali sama nasihatnya itu lebih baik bilang keputusan kembali lagi di tangan kamu. Jadi Oke. apapun yang kamu ambil itu baik untuk kamu, bukan untuk saya. Ya, jadi nanti apapun hasilnya tidak menimbulkan hubungan yang tidak enak ya di antara si pemberi nasihat dan si penerima nasihat. Jangan sampai kasus seperti itu lagi loh. Jadi musuhin loh Eka sama suaminya, Bu. Oke, telepon lagi kita angkat dulu ya Mbak Inga. Halo. Halo, Selamat malam. Halo. Oh putus, oke. Tadi kan Mbak Debbie sempat nyebut nih Mbak Inge, katanya orang yang lagi dihadapin tuh orang yang kondisi jiwanya lagi Emosinya nggak, lagi emosi lagi nggak, gonjang-ganjing. lagi labil gitu. Jadi kalau ada yang curhat, sebetulnya lebih gampang mencarikan solusinya. Maksudnya gini, mana yang lebih gampang mencarikan solusi atau mengatasi kondisi emosional orang tersebut? Kalau saya pribadi cenderung untuk mengatasi kondisinya aja, kondisi emosionalnya dia. Maksudnya gini, solusi itu saya kembalikan lagi kepada yang bersangkutan gitu. Saya hanya memberikan kira-kira kalau kita mengambil yang ini begini positif negatifnya. Kalau yang begini positif negatifnya gini. Coba ini malam kamu renungkan, kamu tulis mana yang lebih banyak gitu kurang lebih. Karena kondisinya kan berbeda. Saya pun tidak bisa menempatkan diri saya 100% di dalam kondisinya dia atau posisinya dia gitu. Tapi mungkin dari apa namanya juga orang kalau emosional kan suka buta ya, suka ketutup gitu ya, suka gelap gitu kan ya. Nah, mungkin dari cerita-cerita yang saya berikan malamnya dia bisa renungkan gitu, akhirnya dia bisa mendapatkan solusinya sendiri. Mungkin itu lebih bagus buat dia gitu ketimbang dia dengar kamu harus begini gitu. Saya juga merasa saya tidak bisa gitu mendikte Orang mereka untuk berbuat gitu. apa yang- Nah tadi saya sempat tanya belum sempat dijawab. Manfaat terbesarnya dari menjadi penasehat tuh apa? Manfaat terbesarnya ya paling tidak menambah wawasanku untuk hal-hal yang berbau cinta itu tadi ya. Lebih siap menghadapi permasalahan cinta Betul. mungkin. heeh. Terus kedua ya kita ambil pahala deh Bu. Ya, Nabung ya. ibaratnya jadi bantalan gitu kan. Gitu. Jadi, Kalau buat Mbak Inge sendiri gimana? Ada sesuatu yang berbeda nggak dalam hubungan dengan teman-teman dengan menjadi penasehat mereka? Waduh, saya dianugerahi banyak sahabat, banyak teman ya. Karena saya tidak punya materi yang berlebih, saya tidak punya popularitas yang berlebih. Mungkin yang saya punya berlebih dari teman-teman saya hanya itu. Jadi bisa saya dianugerahi dengan kebersamaan itu, waduh udah satu kekayaan bagi saya gitu. Jadi kebersamaan itu semakin kuat ya dengan
sangat semakin kuat karena tanpa sengaja kita ada keterikatan yang tidak terikat gitu. Tapi lebih lebih dalam daripada hanya sekedar keterikatan yang terikat itu gitu. Oke. Udah deh, jangan main iket-iketan deh, ntar kebelit sendiri deh. Jatuh ya. Yang terakhir nih, jadi kalau menurut Mbak Debbie dan Mbak Inge, sebetulnya hubungan yang sehat di antara sepasang kekasih atau suami istri itu sebetulnya yang seperti apa sih?